Sarapan dulu, Jel. Nggak sempet, Bu. Tuh, si Nenek Grano udah nungguin di depan. Langsung aja ya. Kamu bilang sama Anton ya, hati-hati bawa motornya. Ya ampun, Ibu. Motor butut kayak gitu mana bisa dibawa ngebut. Nanti kalau Anton denger dia nggak mau nganter kamu lagi loh. Ya udah, aku pergi ya. Ya. Dah, Ibu. Dah. Ya, sarapannya nggak dimakan. Yuk. Oh, asik kamu bilangnya ayo datang-datang. Sudah lama saya tunggu sini, jadi kaki nanti saya. Lo kalau lagi sewot ganteng juga. Oh, baru tahu kamu kalau saya ganteng. Dari masih dalam kandungan, saya saja sudah ganteng. Bahkan kalau saya ngeden saja masih ganteng. Udah. Deh, gak usah banyak ngomong, buruan pergi. Telat nih. Salah kamu sendiri. Saya sudah jemput kamu tepat waktu. Saya sudah kebut-kebut bawa motor. Saya sudah lewat jalan tikus juga tapi tetap telat. Kamu lama sekali. Kamu dan aduh pusing kepala saya nunggu kamu tadi. Ngebut dari Hong Kong. Jelas-jelas motor lo tuh butut tua, tau gak sih? Sembarangan kamu kalau ngomong, Angel. Ini motor peninggalan ayah saya. Sebelum kamu ada ini motor sudah ada. Asal saja kamu kalau ngomong. Sama tuanya kayak lo. Kenapa lo? Ih, jorok lo! Kak saya. Oh, langannya penal si Angel tuh. Saya tidak buang air kala-kala jemput dia, bulu. Oh, kan tuh dibilang colok. Aduh, penal Angel. Apa-apaan sih nih? Dari siapa sih? Itu dari aku. Hendra? Ya ampun. Hai. Kau bilang kamu baru datangnya minggu depan. Aku nggak jadi pulang minggu depan. Aku udah kangen banget sama kamu. Aku seneng deh kamu pulang. Aku sampai tadi malam. Terus paginya langsung cari toko bunga deh. Jadi? Kamu tahu nggak? Artinya 2 bunga mawar ini. Serius kamu nggak nangkep? Mungkin aku masih blank kali ya. Soalnya aku seneng banget kamu tiba-tiba ada di depan aku. Aku kaget. 2 bunga mawar ini artinya 2 tahun jadian kita. Ya Tuhan. Ini November ya. Maaf ya. Happy anniversary. Ntar malam mama aku ngundang kamu dinner. Kamu bisa kan? Oh, sudah asik dia peluk-peluk sama Entra. Pantas saya tinggal sendiri jaga motor kamu. Angel kamu ada aja kamu. Martin. Ntar malam jadi kan ketemu orang tua kamu? Soal itu kita lupain aja ya. Gak apa-apa kan? Loh, kok gitu sih? Kamu serius gak sih sebenarnya? Agnes, nggak usah mimpi terlalu tinggi. Orang bebas kayak kita gak akan mungkin berhasil jalanin komitmen yang jangka panjang. Lagi pula, hubungan kita ya sebatas ini aja. Akhir-akhirnya juga pasti akan ketahuan busuknya seperti apa, iya kan? Sekarang, kita mungkin tidur bareng. Besok, kali aja lu tidur sama laki-laki lain. Lu juga, dari perempuan lain ke perempuan lain. Itu lu tau maksud gua. Jadi suka sama suka, senang sama senang. Hubungan ini nggak akan ada masa depan. Gue gak setuju. Gue udah ambil keputusan kok. Dan gue cuma pengen stay sama satu cowok aja. Ya itu loh. Lu itu nggak kenal siapa gua. Gua seperti apa juga lu nggak tahu. Lagi pula, kalau gue cinta sama lu, nggak akan mungkin gue biarin lu deketin laki-laki lain. Apalagi lu berhubungan badan sama mereka. Gue pamit ya. Loh, terus gue ngapain sendirian? Terserah. Lu mau tidur sama laki-laki lain?
Go ahead. Bye, honey. Seneng dong Hendra udah balik ke Indonesia. Iya, Nat. Hendra tuh balik di waktu yang tepat banget. Nih. Hendra emang beruntung banget ya dapetin cewek secantik bidadari. Nat, gue pengen banget cinta gue sama Hendra nanti bakalan terus mekar kayak bunga mawar ini. Nggak salah loh. Bunga mawar kan cuma tanaman. Ntar juga layu. Ih, lo tuh nyebelin banget sih, nggak ada romantis-romantisnya, makanya punya cowok. Gue kan emang belum ketemu. Gue tuh ya cari cowok biar ganteng asal kaya raya. Itu sih maunya semua orang. Kok juga mau? Boleh tuh status-status kayak gitu. Iya, gue Hendra aja deh. Angel, lo serius nggak mau gue anter? Gak usah deh, Nat. Gue bisa sendiri kok. Pokoknya hati-hati di jalan ya. Gue udah oke kan? Udah rapi kan? Oke, antik banget. Beneran, gue deg-degan banget Iya. nih. Doain gue ya. Pokoknya selamat ketemu calon mertua ya. Gue berangkat ya. Sukses ya. Dah. Martin, tunggu Martin. Aku ikut. Gak bisa, gue ada urusan. Tapi aku harus ikut. Gue itu gak ada waktu. Ada yang mau gue omongin Martin. Penting Martin. Kapan-kapan? Martin. Jalan. Astagfirullah. Angel! Tolong bantu! Tolong teman saya! Angel bangun! Angel! Tolong Mbak! Tolong! Mbak, maaf ya. Tapi Sus... Keluar aja. Nadia! Ibu! Bagaimana keadaan Angel? Angel kecelakaan, Bu. Angel. Bu! Itu Hendra. Kak Hendra, Bu, gimana keadaan Angel, Bu? ibu nggak tahu gimana keadaannya. Gimana, Dok? Iya, bisa saya bicara dengan salah satu dari kalian? Kamu saja, Hendra. Dengan saya saja, Dok. Baik, mari. Kecil kemungkinannya Angel akan sembuh total. Walaupun dia sudah menjalani operasi pada kedua kakinya. Lalu bagaimana, Dok? Memang terjadi beberapa kerusakan pada sistem sarafnya akibat kecelakaan itu. Dengan kata lain, Angel akan mengalami kelumpuhan seumur hidupnya. Kalaupun dia sembuh, itu mungkin suatu mukjizat. Tadi bilang apa, Hendra? Apa kata dokter? Dra, jawab. Angel. Angel kenapa? Hendra. Ada apa sih? Angel kenapa? Angel tidak bisa berjalan untuk selamanya, Bu. Hendra! Hendra, kamu mau kemana aja? Kamu udah 3 kuping kamu saya panggil. Udah budak kali kamu. Pacar lagi sakit begini kamu malah kabur. Gak bertanggung jawab kamu. Jadi tolong saja kamu besok.
nyariin gue lo. Sorry ya, kerjaan lu jadi keganggu kan? Nyantai aja. Ada yang gantiin gue kok, sementara. Betul. Kenapa sih lu? Kusut banget. Gue bisa berdoa. Keren dong. Mati gak? Kayaknya sih. Mantap. Pas lu kuburin gak? Sialan. Lu pikir gue nama kucing apa? Gue gak sempat ngapa-ngapain. Gue kabur, Fer. Gue takut bikin masalah. Ya kalau gitu salah lu. Terus urusannya apa sama gue? Dan bantuin gue dong. Aduh, lu ada-ada aja sih. Segala orang ditabrak. Gini kan urusannya, ribet. Ketahuan lo nabrak pohon. Nggak ada yang nuntut, ya nggak? Gambar gue. Elah, gitu aja ngambek. Mau dibantuin apa sih, Nyet? Gue takut kalau ada orang yang ngeliatin gue dan kenalin plat mobil gue. Ya, lo ganti aja sama yang beda. Selesai. Tapi tipe mobil gue gimana? Warna mobil gue gimana? Itu aja lu pusingin. Dengerin gue ya. Warna tipe mobil yang kayak punya lo itu sama. Banyak yang punya. Masa takut deh. Nomor platnya aja lo ganti. Selesai. Lu serius kan bantuin gue? Tenang aja. Besok pagi lo bawa mobil ke rumah gue. Oke? Thanks ya. Siap. Yaudah, gue lanjutin kerjaan gue dulu deh. Terus ini gue main. Nanti ya. Tin, lu gak apa-apa kan? Gue dengerin Ferdi lo nabrak orang. Itu bukan urusan lo. Berhenti. Tunggu. Tin, gue pengen sesuatu sama lo tentang hubungan kita. Ingat ya, gak ada yang perlu diomong. Dan lu, jauh dari hidup gue. Tin! Tin! Brengsek! Mobil kamu kenapa? Sepertinya habis tabrakan. Mobil itu, Papa belikan buat kamu, belum ada sebulan, Tim. Semalam aku habis nabrak orang, Pak. Terus orangnya gimana? Aku juga nggak tahu, Pak. Aku kabur. Pengecut kamu! Kalau ternyata orang itu mati gimana? Kamu akan dihantui perasaan bersalah seumur hidup kamu, Tin. Papa berharap ada polisi datang ke rumah ini dan menangkap kamu. Apa kau ngomong kayak gitu sih, Pak? Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Kak. Ada apa, Pak? Nabrak orang nggak bertanggung jawab. Itu betul, Kak. Ya udah, Pak. Aku jalan ke kampus dulu. Jadi, Iya, Pak. Ma, Andre berangkat ke kampus, Ma. Iya sayang, hati-hati ya. Ya, Ma. contoh adik kamu, dia bisa menyenangkan orang tua. Sholatnya rajin, belajarnya rajin. Keluyuran malam-malam, nggak seperti kamu. Kamu kuliah di Fakultas Hukum, tapi kerjaan kamu selalu melawan hukum. Udah ya.
Angel, syukurlah. Gue seneng banget udah ciuman. Nat, gue di mana, Nat? Lo tenang dulu ya. Sekarang lo ada di rumah sakit. Yang artinya Tuhan masih memberi lo kesempatan yang kedua. Kayaknya Hendra ada di sini deh. Tadi gue ngeliat mobilnya di parkiran. Nat, Ya. sebenarnya apa yang terjadi sama gue? Lo pasti tahu sesuatu. Nat, gue mohon, Nat. Kalau lo tahu sesuatu, lo bilang sama gue. Apapun yang terjadi, gue pasti akan tetap jadi sahabat terbaik lo. Gue gak ngerti. Maksudnya? Kedua kaki lo lumpuh. Banyak tenang ya. Gila aja. Sejak kejadian gue tabrak cewek itu, mukanya itu kebagian gue terus. Lu mau lari kemanapun, pasti bakal kebayang terus. Sabar aja, men. Oh, alah, mana ini sentra nih? Udah diangkat-angkat sama dia. Ada nada sampung padahal, Angel. Dengar kamu. Oh, ada ini nada sampung ini. Lu reject sama dia. Reject sama dia. Oh, laki-laki macam apa ini dia? Loh, saya tidak tahu apa-apa, saya cuma telepon tolong kamu, tapi dia tidak angkat telepon, saya reject sekarang sama dia. Oh, benar-benar udah sudah kamu, Angel. Tidak usah kamu telepon-telepon dia lagi. Ayo, buka mulutnya sayang. Sedikit aja. Sedikit. Ayo, buka dulu mulutnya. Dikunyah dong. Masa udah setengah jam baru 3 suapan? Tuhan gak adil. Kamu bicara apa sih, Angel? Malam itu Tuhan di mana, Bu? Kenapa dia nggak jagain Angel? Kenapa dia seolah merenggut semua kebahagiaan Angel? Kenapa dia ambil kaki Angel, Bu? Istighfar sayang. Aduh, Angel. Kamu tidak boleh nyalain Tuhan begitu, kamu. Nyebut kamu istighfar, kamu, Angel. Ibu nggak ngalamin lupus, Ibu. Ibu, Angel mau balik. Ibu, Angel mau kaki Angel balik. Angel mau balik. Bu, Angel mau kaki Angel balik. Bu, Angel mau kaki Angel balik. Angel. Waduh, gimana, Bu? Suster. Aduh, suster. Suster. Angel. Ini tolong dengar. Angel. Teman saya ini pingsan. Angel. Aduh, cepat dulu sini kamu. Teman saya pingsan ini. Angel. Kayaknya Hendra ganti nomor deh. Masa kalau Hendra ganti nomor handphone gak bilang sama kamu?
Angel telepon juga handphonenya nggak aktif. Angel, besok atau lusa gue mau ke villa bokap gue. Lo ikut yuk, kita refreshing. Lo lupa ya? Gue lumpuh, Nat. Mana bisa gue nikmatin suasananya? Kan ada kursi roda. Jadi ini kan ntar lo dari rumah. Istirahat 2-3 hari, baru deh kita berangkat. Ibu setuju sama rencana Nadia, tapi Nadia jaga Angel baik-baik ya. Sama Anton diajak aja kalau dia bisa. Iya Bu, nanti Nadia hubungi. Kenapa kamu suruh saya jaga pintu situ? Emang saya ansip jaga pintu masuk. Ton, anterin gue kesana yuk. Nggak mau istirahat dulu kamu. Habis jalan jauh pengkor nanti pinggang kamu itu, Angel. Istirahat dulu ya. Sebentar aja kok. Yuk, Ton. Ya udah, hati-hati. Jangan jauh-jauh loh. Udah kalau gitu. Saya tutup ini Nadia. Ih, Tuh, enak. Udahlah sekal sini ya. Kamu bisa lihat banyak pohon hijau, ada kupu-kupu, ada burung-burung, capung juga ada. Kamu Jakarta penat otak kamu nanti. Siapa nih, tuh, mama kamu telepon Angel. Duh, lupa saya bilang kalau sudah sampai. Mau kamu ngomong sama mama kamu? Sudah kalau gitu. Lo, Tante. Loh, tak kedengeran Tante suaranya lo. Halo. Tante. Aduh, sinyal tiba-tiba drop. Sinyal kuat melarat ini, bukan sinyal kuat. Aduh, Tante. Duh, sebentar saya cari sinyal dulu. Aduh, sinyal kuat apa ini? Siapa yang ganti kalau telepon putus nanti? Halo, Tante. Udah kedengeran suaranya, aduh. Tunggu sebentar, Tante. Ini provider kacrot ini, Tante. Lu gak apa-apa. Hati-hati. Ayo. Hati-hati. Boleh minta tolong? Kaki aku lumpuh soalnya. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Lain kali, lu harus hati-hati ya. Lu sendirian aja? Enggak sih, tadi ada teman aku. Cuman dia pergi terus dia nggak balik-balik lagi. Oh ya, ini kan udah sore. Gue tinggal, nggak apa-apa ya.
Yaudah. Gue pamit ya. Boleh minta tolong sekali lagi? Anterin aku ke tempat temen aku ya. Aku nggak bisa sendiri soalnya. Nadia! Nadia! Angel udah sampai rumah belum? Belum? Bukannya sama lo? Nggak ada. Aduh, habis saya dicincang sama mamanya di 12 adunan dia. Bagaimana ini Nadia? Aduh, si Angel itu hilang tadi sama saya. Aduh. Serius lo? Gimana ceritanya sih? Aduh, jadi begini. Tadi saya lagi dorong-dorong. Mamanya telepon tak dapat sinyal. Sinyal dapat Angel yang hilang sekarang. Aduh, bagaimana ini bantu Lo saya? bener-bener ya? Sekarang juga lo balik ke hutan cari Angel sampai dapat. Lah, ya, sekarang. Tapi kalau saya balik ke hutan, nanti Angel dapat saya hilang bagaimana? Terserah aku cari sekarang. Aduh, ya sudah lah kalau gitu. Anton! Aduh, lagi panik lupa dan apa? Kalau kamu capek, kita istirahat dulu aja. Soalnya villanya temen aku masih jauh. Kamu tinggal di sini apa pendatang kayak aku? Sama kayak lo. Pendatang. Oh, dari kota juga. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Biasanya bentar lagi juga hilang. Nih, pakai kardigan gue ya. Di sini kalau sore biasa anginnya kencang. Apalagi kalau udah malam, temperaturnya bisa lebih dingin. Aku suka banget ngelihat suasana langit sore saat matahari menjelang terbenam. Kalau boleh tahu, kenapa ya lu sampai duduk di kursi roda? Malam itu sebuah mobil nabrak aku waktu aku mau nyebrang. Tapi aku bisa denger ada suara mobil berhenti. Aku juga bisa ngerasain ada langkah kaki yang mendekat. Tapi habis itu aku nggak inget apa-apa lagi. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kita balik aja ya. Keburu gelap. Ayo. Angel, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Anton mana sih? Buat tadi suruh nyariin lo ke hutan. Ini pasti dia yang nyasar nih. Ya udahlah. Dia bukan anak TK lagi kan? Dia pasti tahu jalan pulang. Mungkin siapa suruh dia ninggalin gue gitu aja. Oh ya, Nat, kenalin ini Martin. Dia yang udah nolongin gue nganterin ke sini. Halo, Nadia. Martin. Kalau gitu gue tinggal ya. Makasih ya. Sama-sama. Bye. Makasih ya. Bye. Lo kenal di mana tuh? Apa, Nyet? Fer, lu masih ingat kan? Cewek yang dulu gue tabrak. Dia masih hidup, Fer. Ajaib banget dong. Tapi masalahnya, Fer, dia itu sekarang cacat. Bentar, ini maksud lu apa nih? Diamputasi atau gimana? Cacat, gak bisa jalan. Dan sekarang lu ngaku aja deh. Kalau yang nabrak itu sebenarnya lu. Untuk saat ini, gue gak bisa mikir apa-apa. Tapi yang pasti gue harus telepon keluarga gue dulu. Gue harus kasih tau mereka. Udah ya, nanti gue telepon lagi. Yuk, baik. Angel, jendelanya kita tutup ya? Nggak usah. Gue masih pengen lihat langit. Lo tau gak sih? Gue jadi punya inspirasi buat nulis puisi. Iya, tapi emang lo gak kedinginan ya? Gue jadi kedinginan banget nih. Gue kan udah pakai jaket. Jaket siapa tuh? Jaketnya Martin. Baru juga kenal. Kita harus hati-hati, Angel. Gimana pun itu orang kan orang asing. Gue pernah punya pengalaman. Orang yang paling gue kenal adalah orang asing buat gue.
minum obat ya? Gue gak mau. Dokter udah vonis gue buat lumpuh seumur hidup. Percuma. Lo mau kasih gue 1000 botol juga gue bakalan tetap lumpuh. Lo gak boleh gitu dong. Ini obat kan buat kesehatan mental dan fisik lo. Gila gak mau. Angel, lo apa-apaan sih? Jadi jatuh kan? Lo yang apa-apaan? Denger ya, sekalipun itu buat kebaikan gue gak suka dipaksa. Lo lupa. Cacat cuma kaki gue, tamu gak bisa gerak. Sorry, Nat. Gue gak suka dipaksa. Iya. Lo istirahat ya. Nat. Makasih ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Mau ketemu dengan Angel. Siapa kamu? Martin. Sudah kalau gitu, tunggu sebentar. Jangan coba-coba masuk. Tak sedot mun-munan sampean. Angel, itu ada orang cari kamu di depan. Namanya Martin. Kenal kamu? Ya kenal lah. Dia tuh orang yang udah nolongin gue kemarin. Yang waktu lo tinggalin di hutan. Lo inget? Untung gue gak nyasar. Loh, saya sudah minta maaf sama kamu, Angel. Tapi kamu masih saja jutek sama saya, kamu. Nadia. Itu teman kamu si Angel kenapa? Sensitif sekali dia sekarang. Nggak tahu tuh. Sudahlah kalau gitu. Saya mau ke depan dulu lihat si Martin. Jaga-jaga kalau dia hilaf dia comot nanti TV kita. Wah, habis ya dipentung sama bapak kamu pinjam villa, TV hilang. TV tape combo merek apa? Iya udah. Ya sudah kamu nunduk-nunduk saja. Ini sakitin lah saya nunduk-nunduk terus. Kamu kenal Angel di mana, Martin? Hutan. Lihat kamu ini manusia apa orang hutan? Cucunya. Lo yakin gak mau gue temenin? Dia kan orang baru. Kalau ada apa-apa gimana? Nanti cerita apa? Pagi, Angel. Pagi. Aku tahu kamu datang ke sini pasti mau ngambil jaket kamu yang ketinggalan ya. Kardigannya disimpan aja. Gue kesini karena gue pengen ngajak lu jalan-jalan. Oh ya? Kemana? Hutan? Terus kita kesananya pakai apa? Sepeda. Gimana kalau jalan-jalannya bawa kursi roda aja? Oh ya betul itu. Jangan naik sepeda butut begini kayak tukang somai kamu si Angel itu. Aduh, udah deh. Kenapa sih pada ribet? Udah deh, gue mau pakai sepeda. Angkatin gue. Jalan dulu kamu. Martin, gue mohon lo hati-hati banget ya. Pasti. Hati kamu jalan pegangan. Bang, jalan-jalan dulu, Bang. Loh, memang dasar gila ya. Jalan-jalan ajak si Angel ke hutan. Orang hutan dasar kamu. Ya udah, kita masuk dulu. Loh gila. Semua orang gila ledek saya. Boleh nggak aku nanya?
Kira-kira lu masih dendam gak sih sama pengemudi itu? Kalau marah sih iya. Cuman kalau dendam, buat apa? Semuanya udah terjadi kan? Sekarang aku lagi berusaha buat ikhlas terima semuanya. Tapi seumpama kalau pengemudi itu ada di hadapan lo, apa yang akan lo lakuin? Aku bakalan colok matanya, aku congkel sampai dia buta, gak bisa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Aku cuma bercanda. Ya nggak kayak gitu juga kali, Tin. Ya udahlah ya. Aku cuma berharap orang itu datang, ngakuin semua yang dia lakuin, dan minta maaf sama aku. Siapa tahu dia sekarang lagi nyariin. Kayaknya nggak mungkin deh. Ini kan bukan dunia sinetron. Ya, apapun bisa terjadi kan? Apaan tuh? Coba lihat. Nggak boleh dong, ini kan rahasia. Oh, punya rahasia juga? Iyalah, setiap orang kan punya rahasia. Ya udah, mending sekarang gue fotoin dulu ya. Enggak. Ya ampun, Martin, kamu nyebelin banget sumpah. Aku kaget beneran. Tapi beneran nih, bagus-bagus fotonya. Ternyata mau diapain aja, tetap aja cantik. Kayaknya bentar lagi mau hujan nih. Kita jalan lagi ya. Ayo. Up, 1, 2, 3. Ini dia villa gua. Bentar ya. Ternyata tempatnya nggak jauh ya dari villanya temen aku. Iya, soalnya kita lewat jalan pintas. Masuk yuk. Ayo, dibantu. Hup. Ayo. Duduk di sini ya. Ya. Villa ini punya kamu? Bukan. Punya orang tua. Ya sama aja lah. Punya orang tua kamu ya sama kayak punya kamu juga. Kamu sering datang ke sini? Nggak juga sih. Kecuali kalau lagi ada masalah, ya lumayan lah buat nenangin pikiran. Kamu lagi ada masalah? Gua ambilin minum ya. Tunggu bentar. Nadia, tuh bagaimana ini? Si Angel itu ditelepon nggak bisa nyambung. Sampai sekarang dia belum pulang. Apa diculik dia? Jangan-jangan sama tukang somai. Ngomong sembarangan aja loh. Percuma juga lo teleponin, gak bakal diangkat. Angel gak bawa handphone. Loh, nggak bawa handphone si Angel. Loh, kenapa kamu nggak larang saja tadi dia pergi sama si tukang somai itu? Lo tuh bawel banget ya. Bisa tenang gak sih? Ntar lagi juga dia pulang. Aduh, sebang saya itu sama si tukang somai. Kalau saya berani saya lawan. Tapi badan itu besar sekali itu dia. Ya udah lawan aja. Takut saya. Cerewet. Kamu kok liatin akunya kayak gitu banget sih? Kaki lu bener-bener mati rasa ya? Kelihatannya kayak ada padahal nggak ada. Maaf ya. Seharusnya gue nggak nanya seperti ini. Iya pun, kamu mimisan?
Biasa, kalau suhunya dingin kayak gini, kadang-kadang suka mimisan. Tunggu bentar ya. PTP nggak ada channel nih, mati. Oh, kayak mesin cuci. Oh, kamu sama sudah balik ya? Orang hutan ku lihat dulu. Hai. Makasih ya. Nggak usah diminta. Ayo. Hati. Makasih ya, Tin. Sama-sama. Kalau gitu, gue pamit ya. Hati-hati ya. Misi semuanya. Hei! Sudah kotor kali mata kamu. Ada orang segede gini nggak lihat. Maaf bang, kirain tukang nasi goreng. Gila, betul deh. Jel, kamu betul nggak diapa-apain kan sama si orang hutan itu? Kepala pundak, lutut, kaki semua aman. Itu apaan sih negatif thinking banget? Lo nggak lihat apa gue baik-baik aja? Gue tuh nggak lecet, nggak benjol. Ribet banget sih. Angel, lo itu kenapa sih? Dari kemarin di sini melulu. Kita gini karena kita sayang sama lo. Kalau lo udah bosen, ya udah, urus aja diri lo sendiri. Ya udah terserah. Oh, oke, ya udah. Loh. Ini perempuan-perempuan pada berantem kenapa ini? Datang bulan masal mungkin. Nat, gue minta maaf. Gue tahu lo sayang sama gue. Gue tahu gue keterlaluan, gue minta maaf, Nat. Angel, maafin gue juga ya. Gak seharusnya gue kasar sama lo. Gimana pun, kita akan tetap jadi sahabat terbaik ya. Setia, Angel. Setia. Aduh, kita harus cepat pulang ke Jakarta ini. Ada apa sih? Aduh, bagaimana bilangnya ini? Iya, ada apa? Tapi kalau saya bilang kamu jangan panik dulu, jangan. Kenapa? Itu loh mama kamu. Ibu kenapa? Iya, ibu itu, aduh, jantungnya itu anfal katanya, terus dia pingsan katanya. Ibu, gue mau balik sekarang, Nat. Iya, kita pulang sekarang. Kamu siapin mobil sekarang. Tenang saja, Angel, katanya sudah di kamar sekarang dia. Sudah ditolong tetangga. Kamu jangan nangis gitu, jadi tambah panik ini, biar cepat pulang kita. Fer, gue tuh udah pengen banget liat Angel sembuh. Gue pengen dia jalan seperti normal lagi. Ya, tuh dengerin gue. Cuma keajaiban yang mampu mewujudkan semua angan-angan lo, tau gak? Sekarang ilmu kedokteran itu udah maju pesat. Apapun bisa dilakuin. Lu kan banyak relasi di sana. Tolong dong, cari dokter terbaik, ya? Serius lo, men? Dianya gila-gilaan, tau gak? Udah, kalau soal ongkos nggak usah lo pikirin. Semua gue yang ngatur. Tapi yang pasti lo harus bantu gue. Dan Angel harus sembuh. Oke. Ngomong-ngomong kapan lo balik Jakarta? Gue harus ngomong masalah ini dengan Angel. Karena masih banyak hal yang harus gue dapatin tentang dia. Ya udah. Kalau gitu secepatnya gue kabarin lo ya. Beneran ya? Thank you banget, Fer. Angel?
Angel. Angel. Cari siapa, Mas? Astagfirullah. Maaf, Mas. Kaget. Angel ada? Udah pada pulang, Mas. Loh, memangnya pulang kemana ya? Tadi sih dia buru-buru. Yo, barangnya juga udah nggak ada, Mas. Ini udah, kalau gitu saya permisi. Terima kasih ya. Udah, Ci. Ibu udah kenyang. Ibu. Kalian kok udah pada pulang? Ibu kenapa? Ibu nggak sakit. Ibu cuma kecapean. Siapa yang bilang ibu sakit? Anton bilang ibu kena serangan jantung. Kamu, Ton. Berlebihan banget sih beritanya. Anton, lo tuh lebay ya, bikin orang panik aja. Loh, ya tapi saya cuma terima SMS kabar dari Mbak Aci itu. Dia bilang, cepat pulang ibu sakit jantung, ditolong Pak RT, kata dia. Gitu. Kamu gosip aja. Masa Aci bilang begitu? Ibu nggak mau ke rumah sakit aja, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Gak usah. Ibu tuh cuma kecapean. Besok ibu juga udah sehat lagi. Ibu beneran gak apa-apa? Bener. Ibu cuma butuh cukup tidur. Betul, sayang. Udah, sekarang kalian semua ganti baju ya. Kamu apa lagi tuh, Ton? Kok asam? Loh, bawa apa ibu? Anton, ya ampun. Tadi manggil? Nih, sarapan dulu ya. Enggak, mah. Lagi nggak selera. Ya udah, kalau gitu nanti kamu mampir ke Universitas Dharma Pertiwi. Mau ngapain? Kasih berkas-berkas ini ke rektornya. Soalnya papa nggak sempat ada meeting di kantor hari ini. Ya? Ya udah, kalau gitu aku langsung pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Thanks, Nah. Hei, lo kenapa melamun? Mikirin cowok. Cowok mana? Ya itu, cowok yang di villa. Martin maksud lo? Nah, iya, Martin.
Kayaknya gue emang gak bisa ketemu lagi sama dia, Nat. Loh, kok gitu? Ya lo telepon dong. Gue gak punya nomor telepon ya. Kok lo bisa gak punya sih? Kan sayang banget tuh. Ya udahlah, Nat. Paling sekarang dia udah lupa sama gue. Angel, lo jangan pesimis gitu dong. Kalau takdir, pasti ntar ketemu lagi. Ya kan? Kamu, pergi kamu dari sini. Aku bisa jelasin semuanya. Gak perlu. Mendingan sekarang juga kau pergi dari sini, pengecut. Martin? Kayaknya gue pergi aja ya. Gak usah, gak usah. Dia sebentar lagi mau pergi kok. Siapa dia? Gak penting, bukan urusan kamu. Mendingan sekarang kau pergi dari sini. Lu? Kamu kok ada di sini sih? Gue kebetulan harus ngantar berkas-berkas ke rektorat dari bokap gue. Lu sendiri? Lu ngapain di sini? Ya iyalah, aku ada di sini. Ini kan kampus aku. Jadi ini kampus lu? Kebetulan banget. Gue gak nyangka loh kalau kita bakal ketemu di sini. Aku juga gak nyangka. Oh iya, sebelumnya aku mau minta maaf. Aku tiba-tiba pergi gitu aja soalnya ibu kena serangan jantung. Sorry, gue gak tahu. Tapi gak apa-apa kok. Tapi gimana? Karena nyokap udah baik kan? Alhamdulillah sekarang ibu udah sehat. Syukurlah. Aku tuh masih gak percaya aku bisa ketemu lagi sama kamu. Aku pikir aku gak akan pernah ketemu lagi. Tadi di kampus gak sengaja gue ketemu sama Martin. Dia ngapain ke kampus kita? Kok dia tahu tempat kuliah kita? Tadi dia mau ketemu sama rektor gitu. Terus ketemu sama gue. Terus? Hendra gimana? Gue sama sekali gak ngarep. Bahkan gue udah gak mau ketemu lagi sama dia, Nat. 2 tahun gue bareng sama dia ternyata sia-sia. Buat gue sekarang, Hendra gak lebih dari orang asing. Ya udahlah. Gue sebagai sahabat lo mengharapkan yang terbaik kok buat lo. Lo tuh emang sahabat gue yang paling baik. Walaupun kalau gue pikir-pikir paling nyebelin, paling ngeselin, paling... Jel, Ya, Bu. ada Nak Hendra. Permisi, Tante. Aku minta waktu kamu sebentar, Angel. Aku mau ngejelasin semuanya. Gak ada yang perlu dijelasin lagi, semua udah jelas. Angel, please, kasih aku kesempatan. Oke. Aku kasih kamu 5 menit. Waktu itu aku pergi, bukan atas kemauan aku. Tapi, itu karena kedua orang tua aku yang gak setuju dengan hubungan kita. Karena mereka tahu kamu lumpuh. 3 menit. Aku sayang sama kamu, Angel. 2 menit. Kamu kenapa sih, Angel? Kamu udah gak sayang lagi sama aku. 1 menit. Apa karena laki-laki yang di kampus kamu itu? Bukan urusan kamu. Dan berhenti urusin urusan aku karena kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Please. Hendra lepas. Hendra lepas. Hendra pergi, lepas. Pergi kamu. Pergi kamu. Angel! Pergi.
Tante. Angel, kamu gak apa-apa. Ada apa sih? Tenang ya, tenang. Kamu gak apa-apa kan? Jangan nangis. Udah, minum mulu sih. Berhenti lah minumnya. Lu gak kasihan sama bayi lo? Tumben banget sih lo ngasihin gue. Asal lo tahu ya, matanya gak mau ngaku kok anaknya. Brengsek banget kan? Agnes, harusnya lu tuh tobat tau gak? Kiamat udah deket. Tobat. Fer, lu tuh gak pantas tau gak ngomong kayak gitu. Lo sama Martin tuh sama. Ya, gue kasih tau lo. Lo main perempuan, iya. Mabuk? Iya. Kita itu tuh sama-sama setan. Jadi, antara setan itu kita harus saling hormati lah, boy. Mau hormati sih mau hormati. Tapi gak kayak gini juga. Ngapain lu ngancurin badan lu sendiri? Harus itu lu tobat. Enak kan? Ya tapi lu harus tobat. Yeah. Belum tentu itu anaknya gua. Lagian heran, sekarang kok jadi belain dia? Siapa yang belain dia sih, Nyet? Gue cuma kasihan aja. Dia kayak stres banget tuh sama lu. Ngapain sih lu? Jadi ini, cewek yang namanya Angel. Terus? Ya, kalau fotonya aja udah dibingkai spesial kayak gini, pasti ada apa-apanya nih. Fer. Kenapa lu? Aneh ya. Kenapa belakangan ini gue sering banget sakit kepala? Martin? Meskipun kamu duduk di kursi roda, tapi tetap aja ya, kelihatan cantik. Gombal banget sih kamu. Oh ya, nih. Loh, agendanya kok bisa ada di kamu sih? Kamu nemu di mana? Di satu tempat. Hari dimana gue kehilangan lu. Ternyata suka bikin puisi juga ya. Bagus-bagus lah puisinya. Kamu baca-baca isinya ya? Sorry abis gimana ya? Nggak apa-apa.
Aku suka puisi. Aku suka baca puisi. Aku juga suka nulis puisi. Kalau gitu bisa dong. Ngajarin gua gimana caranya bisa memahami puisi. Boleh? Beneran? Ya. Ini buat kamu. Aku suka bunga. Tapi mawar adalah kenangan terpahit aku. Ada temen gue dari Texas. Dia punya kenalan dokter ahli. Dan dia minta dikirimin data-data terakhir tentang kakinya Angel. Jadi lo kirim aja. Semua datanya dianggap penting. Terima kasih banget ya. Sama-sama bro. Gue mau pesen minum nih, lo mau minum? Minum apa? Jeruk. Obat lu. Ada apa? Martin! Angkat! Suster! 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 Kenapa saya nggak bisa lihat? Suster, kenapa jadi kabur kayak begini? Suster? Kenapa jadi kabur kayak gini, Suster? Kenapa saya nggak bisa lihat sekarang? Kenapa jadi begini? Kenapa sekarang jadi nggak bisa ngelihat sini? Kenapa jadi kabur kayak gini? Gejala-gejala umum dari kanker otak adalah kelemahan fisik, kesulitan berjalan, sakit-sakit pada kepala, seperti gejala umum lainnya, penglihatan kabur, sampai dengan kebutaan, atau lebih fatalnya lagi, mengalami kelumpuhan. Ya Allah, kenapa baru ketahuan sekarang? Dari awal kami sudah curiga mengarah ke sana. Terbukti dengan rangkaian tes yang kami lakukan, baik itu CT scan atau MRI, putra bapak dan ibu positif mengidap kanker otak stadium lanjut. Dan kanker ini sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Angel? Iya tante.
Aku pulang. Sabar ya. Nes, kalau lo bener-bener sayang sama Martin, lebih baik lo gak usah ceritain soal kandungan lo ke dia. Kan lo tahu sendiri kondisi Martin kayak apa sekarang. Martin, ini aku, Agnes. Aku kesini mau minta maaf karena selama ini aku nyusahin kamu. Kamu mau kan maafin aku? Ada geliat memuncah relung, menggelitik hingga dasar relung hati dan kalbu. Adakah ragu yang membatasi cinta yang mengalir syahdu? Ciptakan melodi pada jiwa pecinta ini. Hadirlah kasih. Isi bilik-bilik cinta ini dengan rasa yang tak pernah mati. Karena aku adalah cinta terakhir. Martin, sampai kapanpun aku akan selalu ada di samping kamu. Lo ada hubungan apa sih sama Martin? Aku sayang sama Martin. Martin bukan orang lain buat aku. Kalau lo emang sayang sama Martin, aku mau satu hal sama lo. Lo jagain dia baik-baik ya. Apapun, kayak gimana pun keadaan Martin, aku gak akan pernah ninggalin dia. Jangan pernah ingkar janji lo. Maaf, sebenarnya kamu ini siapanya Martin? Yang pasti gue masa lalunya. Martin, tenang Martin. Martin. Ya Tuhan. Ya Tuhan, aku bisa berdiri. Aku bisa berdiri lagi. Martin. Martin. Terima kasih Tuhan. Ibu,
Ya Tuhan. Kami sudah pasrah, Angel. Seperti kata dokter, keberhasilan dari operasi kanker otak itu tidak mutlak menyembuhkan si pasien. Selalu ada efek sampingnya. Betul sekali, Angel. Dan itu semua sudah terjadi sama Martin. Martin memang masih hidup. Tapi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Dia juga udah gak bisa lihat apa-apa sekarang. Bicara pun dia sulit. Dan sebentar lagi dia akan kehilangan ingatannya. Itu artinya dia akan lupa sama kita. Aku ada di samping kamu, Martin. Kamu tahu nggak? Aku nggak bisa tidur karena aku udah nggak sabar buat ketemu sama kamu. Kesedihan kamu adalah kesedihan aku, Martin. Aku berharap satu hal. Nggak akan pernah ada berpisah. I could feel like this when I look at you, when I hear your voice, when I am with you, and never single time we had. Never knew I could be missing you, when didn't see you, when didn't hear you, when didn't with you, in every single empty time. I
Jo, tolong jaga dan rawat Martin baik-baik ya. Dan kalau ada apa-apa, lo langsung telepon gue aja. Yaudah, aku cabut ya. Kamu gak dingin? Sabar ya. Kamu pasti kuat. Nat, gue bener-bener gak sanggup lihat keadaan Martin, Nat. Dia bener-bener menderita, Nat. Lo gak lihat sih, Nat. Aku gak tega, Nat. Iya, Nat. Thanks ya, Nat. Apa ini? Buat aku? Angel, sebelum kamu membaca surat ini, aku terlebih dahulu minta maaf. Aku ingin memberitahukan sesuatu kepada kamu, mungkin kamu tidak menyangka. Sebenarnya akulah orang yang telah menabrakmu, yang telah merenggut masa depan. Terus terang, selama ini aku telah dihantui rasa bersalah. Maaf kalau aku menyampaikannya baru sekarang. Orang yang telah membuatmu menderita, Martin. Martin, kamu apa-apaan sih? Kamu bercanda kan? Martin, jawab aku, Martin. Martin, kamu gak bercanda kan, Martin? Martin, jawab aku, Martin! Tega kamu, Tin.
Kamu gak pernah nyobain jadi akutin. Kamu gak tahu gimana rasanya. Gimana rasanya aku kehilangan kedua kaki akutin. Kamu udah ambil semua mimpi aku. Kamu udah hancurin semua masa depan akutin. Kamu pengecut. Aku benci sama kamu. Martin, maafin aku, Martin, maafin aku, Martin. Semenjak hari itu, pagi kala ku buka mata, yang kulihat adalah warna, bukan lagi hitam putih dunia. Dia ada di tiap pucuk udara yang kuhirup, wangi menyusup lembut, tepat di ulu hati. Rasa sakit yang nikmat itu mengikutiku dan sungguh aku rela terlelap dalam dekamnya. Tak peduli berapa ribu kali ku ucap katanya dan ia menoleh dalam melodi risah dan memuja. Senyum itu menghempasku, menggulungmu dalam gemulai ombak di penghujung purnama. Martin, Wah, penemuan baru apa lagi nih, bro? Pemindah tubuh. Kalau masuk sini, tubuh kamu bisa berubah jadi siapapun yang kamu mau. Mau dong, coba dong, mau dong. Mau dong. Oke, tapi ini belum sempurna. Kamu bisa pindah ke tubuh yang salah. Bisa tinggal dibalikin, kan? Ya, bisa. Tancap. Emang pengen ke tubuh siapa? Ke selebritis cewek. 1, 2, 3, bim.
Cewek kamu, Bims. Cewek beneran, bukan jadi-jadian ah. Lah, tubuh seleb cewek kan itu? Cepat ganti tubuh lain. Tubuh siapa? Kalau cewek bisa dapat siluman kayak gini lagi. Cowok aja deh, cowok Korea. Biar digilain gadis-gadis. Oke. 1, 2, 3, bim. 아이쇼, 진짜 그러냐? 아니 지가 어떻게? 아직은 지어주잖아. Cowok Korea kan? Cowok penyanyi bukan tukang rudal. Oke. Cowok penyanyi ya. 1, 2, 3, bim. Pacarku, sayangilah aku seperti aku sayang kamu. Tapi kamu kok selingkuh. Kamu kok selingkuh. Aduh, pasti langsung hancur mukaku. Gak berubah tuh. Oh iya, kan tubuh yang ini mukanya udah hancur.